Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Herdianti dari 2E Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai teori kultivasi dalam konteks media dan masyarakat. Saya akan membahas mengenai 4 poin, yaitu tokoh, asumsi teori, konsep-konsep penting, dan contoh kasus. Baiklah, yang pertama mengenai tokoh. Teori kultivasi ini dikembangkan oleh Profesor George Gubner, Dekan Emeritus dari Annenberg School for Communication di Pennsylvania University. Gubner dan koleganya ingin mengetahui dunia nyata seperti apa yang dibayangkan dan dipersepsikan penonton televisi. Dan menurut teori ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton televisi itu belajar mengenai masyarakat dan kultur lingkungannya. Yang kedua, mengenai asumsi teori. Terdapat 5 asumsi di teori kultivasi ini. Yang pertama, TV secara esensial dan fundamental berbeda dari bentuk media massa lainnya. Yang kedua, the central culture arm, karena televisi menjadi sumber sajian hiburan dan informasi. Yang ketiga, persepsi seseorang akibat televisi memunculkan sikap dan opini yang spesifik tentang fakta kehidupan. Yang keempat, fungsi utama TV adalah untuk medium sosialisasi dan enkulturasi. Dan yang kelima, observasi, pengukuran, dan kontribusi televisi kepada budaya relatif kecil. Namun demikian dampaknya signifikan. Yang ketiga, mengenai konsep penting. Kultivasi memiliki konsep penting. Yang pertama, mainstreaming terjadi pada pecandu berat TV atau menonton TV lebih dari 4 jam. Yang kedua, ada resonansi, yaitu pemirsa melihat sesuatu di TV yang sama dengan realitas kehidupan mereka sendiri. Dan yang keempat, ada contoh kasus. Saya di sini mengambil contoh kasus pandemi yang sekarang sedang terjadi di dunia ini. Apabila seseorang menonton berita lebih dari 4 jam mengenai kasus COVID-19 ini, pasti seseorang itu akan merasa bahwa seburuk ini COVID-19 ini, seburuk ini, sebahayanya ini virus ini. Padahal sebenarnya ketika kita mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada dan imunitas tubuh kita baik, maka kita akan kemungkinan besar terhindar dari virus ini. Tetapi karena kita terus-terusan menonton berita yang menyatakan bahwa sebahaya ini pandemi ini, maka kita pasti akan merasa panik atau sebagainya. Jadi ketika seseorang menonton tayangan televisi lebih dari 4 jam, maka akan mempengaruhi pola pikir atau kehidupan penonton tersebut. Terima kasih.